Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Salsabila Ayu Veronica dengan NIM 0602 128 2227 034. Dalam video kali ini kita akan mempelajari teks laporan hasil observasi. Teks laporan hasil observasi adalah teks yang berisi penjabaran umum atau melaporkan sesuatu berupa hasil dari pengamatan atau observasi. Teks laporan hasil observasi atau disingkat dengan teks LHO. Nah, teks laporan hasil observasi ini sebenarnya sudah pernah kalian pelajari di SMP. Semoga kalian masih ingat ya. Kalau tidak ingat, tenang, kita akan mempelajari ulang sekarang. Di dalamnya ada kata observasi, yang berarti teks laporan hasil observasi adalah teks yang berisi tentang bagaimana sih cara menulis laporan yang baik dan benar setelah kita melakukan sebuah pengamatan. Jadi, tujuannya adalah teks laporan hasil observasi ini agar kita semakin terampil dalam menuliskan hasil pengamatan. Saya yakin kalian pasti sudah sangat pandai mengamati. Mengamati apa saja? Mengamati lingkungan, situasi, kondisi, tempat, makanan, hewan, atau tumbuhan. Tapi mengamati itu kan harus kita menuliskan laporannya. Nah, laporannya itulah yang disebut dengan teks laporan hasil observasi. Selanjutnya, kita akan membahas ciri dari teks laporan hasil observasi. Ciri yang pertama adalah bersifat objektif, global, dan universal. Teks laporan hasil observasi itu bersifat umum. Jadi, misalkan kita membahas suatu objek, yaitu makanan model. Nah, kita sebagai orang Sumatera Selatan pasti sudah pernah kan makan model? Maka kita akan membahas model itu secara umum, secara globalnya seperti apa. Begitu juga ketika kita mengamati manusia, berarti kita mengamatinya itu secara umum. Misalnya mengamati suku Melayu, suku Komering, atau suku Ogan. Bukan hanya satu manusia saja yang diamati. Ciri yang kedua adalah objek yang akan dibicarakan atau dibahas adalah objek tunggal. Nah, tunggal di sini itu maksudnya adalah jika kita membicarakan model, ya sudah, kita membicarakan model saja, bukan yang lain, misalnya hewan atau pempek. Ciri yang ketiga adalah ditulis secara lengkap dan sempurna. Otomatis penulisannya itu harus lengkap dan sempurna agar pembaca itu tahu apa yang sudah dan baru saja diamati, maka strukturnya pun harus lengkap. Ciri yang keempat adalah dituliskan berdasarkan fakta sesuai dengan pengamatan yang telah dilakukan. Jadi, teks laporan hasil observasi itu tidak bersifat opini. Jika kita membahas model, kita tidak boleh memberikan opini atau pendapat kita tentang model. Misalnya, saya lebih suka T1 daripada model. Nah, itu tidak boleh ya, karena teks laporan hasil observasi itu bersifat objektif. Ciri yang kelima adalah informasi teks merupakan hasil penelitian terkini yang sudah terbukti kebenarannya. Kenapa? Karena teks laporan hasil observasi berdasarkan pengamatan. Otomatis hasil pengamatannya itu bisa dijadikan orang lain sebagai sumber ilmu atau pembelajaran, sehingga kebenarannya harus bisa dipertanggungjawabkan. Ciri yang terakhir atau yang keenam yaitu saling berkaitan dengan hubungan berjenjang antara kelas dan subkelas yang terdapat di dalamnya. Berkesinambungan artinya saling terikat dan terangkai. Otomatis dalam menulis teks laporan hasil observasi, antar struktur harus saling terikat dan nyambung antar strukturnya.
Nah, selanjutnya kita akan membahas struktur atau bagian-bagian teks laporan hasil observasi. Jadi, jika kita membicarakan struktur, maka kita akan membicarakan bagian-bagian teks laporan hasil observasi seperti apa dan apa saja. Misalnya, jika teks laporan hasil observasi itu tentang makanan model, maka kita membicarakan model itu seperti apa, ciri khasnya, bahannya apa saja, proses pembuatannya bagaimana, jenis-jenisnya, dan manfaatnya. Maka, struktur atau bagian teks laporan hasil observasi yang pertama adalah pernyataan umum atau klasifikasi. Jadi, pernyataan umum itu berisi pengantar atau pembuka dari teks laporan hasil observasi tersebut yang berupa pengertian. Misalnya, model adalah makanan khas Palembang, Sumatera Selatan. Nah, itu merupakan pernyataan umum atau klasifikasi. Kemudian, struktur kedua adalah deskripsi bagian. Di dalam deskripsi bagian, kita akan membahas bagian-bagian dari model. Misalkan, model itu punya ciri khas apa yang membedakannya dengan makanan lain. Seperti, model itu kan terbuat dari ikan tenggiri. Nah, tekwan juga terbuat dari ikan tenggiri. Nah, mungkin model memiliki ukuran yang bulat besar, sedangkan tekwan itu ukurannya kecil-kecil seperti bakso. Nah, kemudian selain fisiknya, kita juga membahas jenis-jenis dari model. Seperti model itu ada dua jenis, yaitu model tahu yang berisi tahu dan model gendum yang tidak berisi apa-apa. Struktur ketiga adalah deskripsi manfaat. Di sini kita akan membahas apa sih manfaat dari model itu. Jadi, manfaat model itu dari segi kandungan gizinya, model mengandung protein tinggi dari ikan. Kemudian dari segi budaya, model itu membantu melestarikan kekayaan kuliner dan memperkenalkan budaya Sumatera Selatan kepada generasi muda. Oke, itu tadi adalah pembahasan mengenai pengertian, ciri-ciri, dan struktur teks laporan hasil observasi. Kalau misalkan ada kesalahan, saya mohon maaf. Sekian pembahasan video kali ini. Saya ucapkan terima kasih, semoga bermanfaat. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.